Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dicintai dan disayang Allah, untuk video kali ini kita akan jelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup dari antropologi hukum. Termasuk kita akan bahas juga perkembangan antropologi hukum. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas juga mengenai perkembangan antropologi dan apa itu antropologi. Antropologi terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin yang berarti anthropos dan logos. Anthropos artinya manusia dan logos artinya ilmu. Jadi antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Lalu sebelumnya juga kita sudah bahas terkait dengan perkembangan antropologi dari mulai fase pertama, yakni sebelum tahun 1800-an hingga fase keempat di sekitar tahun 1930-an. Kalau kita jelaskan di fase pertama itu antropologi dalam hal ini itu masih seputar buku atau laporan dari para penjelajah atau pelaut terkait laporan mereka selama melakukan perjalanan. Mereka menjelaskan bagaimana manusia-manusia di tempat jelajahan mereka itu karakternya seperti apa, budayanya seperti apa, terus termasuk pola perilaku dan hukum yang ada di masyarakat setempat itu seperti apa. Itu adalah fase pertama. Lalu di fase keduanya, yaitu pada abad sekitar abad ke-19. Nah, di situ antropologi sudah mengalami kemajuan, yakni para kalangan ilmiah mulai menghimpun dan mengkategorisasi berbagai bentuk persamaan dan perbedaan sehingga menjadi pengetahuan etnografi yang sudah mulai dibukukan atau sudah mulai dipelajari di dalam sebuah bentuk ilmu etnografi. Nah, karangan-karangan yang menyusun bahan etnografi berdasarkan cara evolusi berpikir masyarakat pada saat itu, termasuk bagaimana kebudayaan manusia itu berevolusi, yang memang pada saat itu tidak begitu cepat tapi lambat. Jadi butuh sekian ribuan tahun untuk sampai kepada perubahan-perubahan dari perubahan asalnya. Itu adalah fase kedua. Lalu di fase ketiganya juga kita tahu bahwa sudah saya sampaikan kemarin bahwa di fase ketiga itu antropologi sudah lebih praktis, menjadi sebuah ilmu yang praktis, di mana salah satu contoh kasusnya adalah bagaimana para kalangan penjajah atau misalnya contohnya seperti halnya Belanda itu menjajah Indonesia juga melalui pengetahuan antropologi. Salah satu tokoh ilmuwan antropologi yang dari Belanda itu adalah Snokgron, di mana dia melakukan kajian di Indonesia yang kepentingannya adalah untuk mempermudah proses penjajahan atau peperangan melawan masyarakat setempat. Jadi lebih mudah dijajah dengan cara mencari tahu apa kelemahannya dan apa yang strategi apa yang harus dilakukan dalam menaklukkan daerah jajahan. Nah, Anda silahkan baca kisah Snokgron, terutama Snokgron bagi kalangan orang Aceh itu seperti apa. Gitu. Lalu fase berikutnya, fase keempat, sekitar fase keempat itu sekitar tahun 1930-an. Nah, di fase itu ilmu antropologi ini sudah mulai berkembang, dan salah satunya mempelajari
uh, berbagai kebudayaan, baik itu misalnya budaya yang misalnya Mesir kuno tentang Babilonia, atau sekaligus misalnya tentang kisah bangsa Aztec. Nanti teman-teman juga, ini menarik nih, bangsa Aztec adalah bangsa yang sudah punah. Nah, Anda bisa pelajari bagaimana kepunahan bangsa Aztec. Bangsa Aztec adalah bangsa yang memiliki kemajuan yang sangat besar, tapi akhirnya dia harus punah. Yang saat itu mereka bangsa Aztec ini di wilayah Meksiko, dan teman-teman nanti bisa bisa pelajari lah kalau emang lebih tertarik, punya ketertarikan terhadap kisah bangsa Aztec, silahkan. Lalu berikutnya juga kita sudah bahas bahwa antropologi hukum itu merupakan cabang dari antropologi etnologi atau antropologi sosial. Di antaranya selain antropologi hukum, cabang dari antropologi sosial itu adalah antropologi politik, antropologi ekonomi, dan antropologi kesehatan. Itu merupakan cabang dari antropologi sosial. Jadi itu hal-hal yang sudah kita pelajari kemarin, termasuk perbedaan antropologi terapan dengan antropologi murni. Kalau antropologi terapan itu berhubungan dengan masa yang saat ini kajiannya, lalu kalau antropologi murni itu biasanya kajiannya mengkaji suatu hal yang sudah kandas, seperti misalnya tadi kita mau mengkaji tentang situs-situs atau prasasti-prasasti yang ada di Indonesia itu, yang ingin mengetahui dari mana asal muasal manusia. Misalnya orang Indonesia itu asalnya dari manusia purba jenis apa. Nah, ini termasuk dari kajiannya antropologi murni. Sementara untuk antropologi terapan itu mengkaji hal-hal yang masa kini, seperti misalnya tentang imigran, obat-obatan, terus HIV/AIDS, kemiskinan, anak jalanan, atau lain sebagainya, termasuk budaya-budaya yang masih sekarang ini masih hidup dan berkembang di masyarakat. Lalu pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang pengertian antropologi dan hukum. Nanti kita akan jelaskan, kalau kemarin kita hanya menjelaskan antropologi secara umum, artinya tidak bahas antropologi hukum. Kita sekarang mulai pelajari antropologi, dalam hal ini antropologi hukum. Antropologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang pelajari manusia baik dari segi hayati maupun dari segi budaya. Sasaran pokok dari antropologi ini adalah manusia, baru kemudian nanti akan menyasar kepada perilaku budayanya. Lalu hukum, nah ini teman-teman, nanti teman-teman harus khususnya bagi yang nanti akan sidang, kita nggak pernah tahu teman-teman akan sidang dengan siapa. Kalau nanti teman-teman sidang dengan Dr. Martin, beliau adalah tokoh di Universitas Juanda ini. Biasanya kalau sidang skripsi dengan beliau akan tanyakan pengertian hukum menurut beliau itu seperti apa. Nah, ini saya sampaikan bahwa hukum menurut Dr. Martin Nustami adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat dan negara yang bersumber dari masyarakat dan negara dengan tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, perdamaian, dan kesejahteraan. Ini adalah pengertian hukum menurut Dr. Martin Nustami. Pengertian ini juga kalau teman-teman baca nanti pengertian hukum menurut para tokoh lainnya, kalau bagi saya ini cukup lengkap, karena di sini ada sebuah aturan ya, dan ketentuan itu pasti itu ada sebuah aturan dan ketentuan adalah hukum gitu, yang mengatur tata tertib kehidupan. Ini bersumbernya juga dari masyarakat dan negara, dan tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan, termasuk perdamaian, ketertiban, dan keadilan. Nah, lalu setelah tahu dua kata kunci tadi, pengertian hukum dan pengertian antropologi, maka kita bisa mengartikan bahwa antropologi hukum adalah ilmu yang membahas tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum. Nah, lalu ada juga pengertian lainnya, misalnya dari Buchanan, dia menjelaskan bahwa antropologi hukum itu adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang mengalami
modernisasi. Nah, kenapa pandangan Bu Hanan ini lebih menyasar kepada pola-pola penyelesaian sengketa, bahwa antropologi hukum itu akan mempelajari pola-pola penyelesaian sengketa. Jadi dalam kehidupan pasti tentunya ada masalah. Nah, masalah itu diselesaikan dengan cara apa? Maka itulah jadi objek kajian antropologi hukum, termasuk lembaga-lembaga yang berperan dalam penyelesaian sengketa itu, penyelesaian masalah itu. Nah, itulah objek kajian dari antropologi hukum. Lalu selain Bu Hanan juga kita lihat bisa ada G.B. Dalio. Dia mengemukakan bahwa antropologi hukum itu dulu adalah antropologi yang mempelajari hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan. Kemudian ada juga Hilman Hadikusuma memberikan pendapatnya mengenai antropologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum. Lalu di sini ada pandangan dari Pon Benda Beckman. Di sini dia mengemukakan bahwa antropologi hukum itu adalah studi antropologis mengenai hukum yang secara khusus mempelajari proses-proses sosial di mana pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban warga masyarakat diciptakan, dirubah, dimanipulasi, diinterpretasi, dan diimplementasikan oleh warga masyarakat. Jadi bagaimana hukum itu dan antropologi hukum ini akan sangat berperan untuk menciptakan sebuah aturan yang akan mengatur hak dan kewajiban warga masyarakat, dan bagaimana hak-hak itu diciptakan atau dirubah, bagaimana kita merubah perilaku masyarakat agar bisa hidup tertib, bisa hidup taat pada aturan atau hukum, dan dimanipulasi. Nah, kita bisa manipulasi bagaimana mengarahkan orang agar tidak dalam kondisi yang mohon maaf berbahaya misalnya. Maka orang dalam contoh kasus misalnya dalam hal berlalu lintas. Nah, agar orang-orang itu taat menggunakan helm, atau orang-orang itu kita meminimalisir agar tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan terlukanya seseorang misalnya di bagian kepala, maka perlu digunakan helm. Nah, maka kita akan merubah pola orang itu untuk berkendara itu harus menggunakan helm. Nah, inilah bagaimana kita akan menemukan hal-hal seperti itu untuk mengarahkan masyarakat itu ke arah yang lebih baik, seperti itu. Lalu kajian antropologi hukum. Nah, kalau kajian antropologi hukum ini menurut misalnya di sini ada Pospisil, itu dalam Ikhromi ini bukunya, dia mengemukakan bahwa kajian antropologi hukum adalah sebuah kajian yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, dengan mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendali sosial, sebagai social control. Atau sarana antropologi hukum ini memberikan perhatian pada segi-segi kebudayaan manusia berkaitan dengan fenomena-fenomena dan fungsinya sebagai sarana menjaga keteraturan sosial dan alat pengendali sosial, seperti itu. Lalu ini perkembangan ilmu antropologi hukum. Antropologi hukum lebih muda usianya dibandingkan sosiologi hukum. Jadi di Indonesia untuk ilmu-ilmu hukum empiris seperti halnya sosiologi hukum itu berkembang masuk pada tahun 1970-an. Tokohnya Sujono Sukanto dari UI, Sacipto Raharjo dari Undip, terus ada juga yang dari Unair. Lalu untuk antropologi hukum sendiri hadir 1980-an, jadi 10 tahun lebih muda. Tokohnya adalah Ikhromi, Valery Kirchhoff, dan bekerjasama dengan Pon Benda Beckman, seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.